Alam semesta ini ternyata bukan hanya terdiri dari satu dunia, melainkan terbagi dalam banyak sekali dunia paralel yang dikenal dengan sebutan multiverse. Di setiap universe, setiap manusia memiliki kembaran dengan kepribadian, nasib, dan takdir yang berbeda. Teknologi untuk melakukan perjalanan antar universe sebenarnya ada, tetapi dilarang oleh Multiverse Authority atau MPA karena mereka memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan seluruh multiverse. There is not one you, there are many. Each of us exists in present time in parallel universes. Di salah satu universe, seorang narapidana berprofil tinggi bernama Loles tengah dipindahkan ke penjara negara. Para polisi bersenjata lengkap dan mengenakan armor pelindung bersiap untuk menjemputnya. Mereka memasang helm dan rompi di tubuhnya, lalu membawanya keluar. Namun ketika proses pemindahan hampir selesai, Loles merasakan sesuatu yang aneh dan dalam sekejap saja ia ditembak mati oleh sosok misterius. Kekacauan pun kemudian langsung pecah. Baku tembak terjadi dan situasi berubah menjadi sangat tegang. Whoa, Scott! Follow me! Tak lama kemudian, sosok misterius itu muncul dengan cara melompat keluar dari saluran egg house. Dialah Yulo, kembaran Loles yang berasal dari universe lain. Para polisi sempat terdiam karena kebingungan melihat sosok yang identik dengan tahanan yang mereka kawal. Melihat kesempatan, Yulo langsung menyerang dengan kemampuan bela dirinya yang luar biasa. Jumlah musuh begitu banyak, tetapi Yulo mampu mengalahkan mereka satu persatu dengan cepat lalu melarikan diri. Dengan kecepatannya yang luar biasa seperti si ceking, Yulo membuat para polisi harus mengejarnya menggunakan mobil bahkan helikopter. Jalanan berubah menjadi kacau akibat kejar-kejaran tersebut. Sementara itu, dua agen MPA bernama Frank dan Rodney juga tengah memburu Yulo. He's going to the hole. Just give me the go-ahead. He'll never make it to the hole. You were recruited to apprehend him, not be his assassin. You understand that? Setelah pengejaran panjang, mereka akhirnya berhasil mengepungnya dan memutuskan untuk berpisah dalam usaha menangkapnya. Saat Yulo bersembunyi, terlihat ia sedang menunggu sebuah portal yang bisa membawanya melintasi multiverse. Namun sejak awal, ia sudah menyadari bahwa Frank dan Rodney selalu memburunya. Frank memerintahkan agar ia menyerahkan diri, tetapi Yulo menolak mentah-mentah. I will kill you. No, you won't. Pada saat itulah, Rodney datang dengan mobil dan menabraknya keras. Mereka pun berhasil memasangkan borgol khusus dan membawanya kembali ke universe asalnya. Setibanya di sana, Yulo dihadapkan ke pengadilan. Ia dinyatakan bersalah atas rangkaian pembunuhan terhadap kembaran-kembarannya di berbagai universe. Loles yang berasal dari Anubis Universe hanyalah salah satu dari sekian banyak korban. Terungkap bahwa dari total 124 universe, hanya tersisa satu kembaran terakhir karena sisanya telah dihabisi oleh Yulo. Demi mencegahnya melarikan diri lagi, tubuhnya dirantai dari tangan hingga kaki agar tidak bisa menggunakan kekuatan supernya. Rodney yang sudah 2 tahun mengejarnya memperingatkan bahwa Yulo tidak akan pernah bisa membunuh kembaran terakhirnya. Keesokan harinya, persiapan eksekusi dilakukan. Di ruang itu hadir seorang wanita cantik yang duduk untuk menyaksikan jalannya eksekusi. Yulo diberi kesempatan untuk menyampaikan pernyataan terakhirnya.
Ia mengungkapkan bahwa semua tindakannya dilakukan demi menegakkan kebenaran di dalam multiverse karena menurutnya hanya boleh ada satu versi dirinya yang hidup. Dengan begitu, energi dari kembaran-kembarannya yang lain akan terkumpul ke dalam dirinya, menjadikannya lebih cepat, lebih kuat, dan juga lebih cerdas. Ia menyebut dirinya tidak bersalah karena menganggap energi yang ia serap hanyalah sisa yang terbuang dan semua itu memang ditakdirkan untuk menyatu dalam tubuhnya agar ia menjadi sosok yang sempurna, sosok yang disebut sebagai The One. May God be with you. Are you ready? Are you? Namun ternyata wanita yang hadir di ruang eksekusi itu adalah sekutunya. Ia mengeluarkan sebuah bom kecil berbentuk tikus dari sepatunya dan memberi isyarat kepada Yulo. Tidak lama kemudian, bom itu meledak menghancurkan ruangan eksekusi. Dengan kekacauan itu, Yulo berhasil melarikan diri setelah menjatuhkan siapapun yang coba menghadangnya. Ia lalu mengaktifkan sebuah mesin untuk berpindah ke universe lain. Beberapa saat setelah itu, Frank dan Rudy kemudian tiba di lokasi. Rudy menyadari bahwa Yulo pasti akan pergi ke universe tempat kembaran terakhirnya berada. Di universe tersebut, kembaran terakhir Yulo adalah seorang perwira polisi bernama Gabe. Saat sedang bertugas, Gabe merasakan firasat aneh sama seperti yang dialami Lole sebelumnya. Tidak lama kemudian, lampu di sekitarnya padam dan pasukannya langsung diserang oleh sosok misterius. Baku tembak pun kemudian terjadi. Something's wrong. Betapa terkejutnya Gabe ketika melihat wajah penyerangnya ternyata sama persis dengannya. Saat itulah ia menyadari bahwa penyerang itu adalah Yulo. Setelah pertempuran singkat, Yulo melarikan diri sementara Gabe berusaha mengejarnya. Dalam pengejaran, Yulo melompati sebuah tembok tinggi. Gabe berusaha mengikuti, namun setelah mendarat, ia justru tertembak di tubuhnya oleh Yulo. Saat Yulo hendak menghabisinya, Frank dan Rudy muncul dari atas tembok dan menggagalkan aksinya. Yulo akhirnya kabur sebelum sempat menghabisi Gabe. Di sisi lain, istri Gabe yang bernama Karis awalnya berencana pergi ke rumah sakit, namun membatalkannya setelah melihat suaminya pulang dengan selamat. Gabe menenangkan istrinya dengan mengatakan bahwa ia baik-baik saja karena mengenakan rompi anti peluru. Meski sempat menolak untuk ke rumah sakit, Gabe akhirnya mengalah dan ikut ke rumah sakit demi menenangkan hati istrinya. You were shot. You need to be examined. We'll go to the hospital, check on Wu. After I'm done. Sesampainya di rumah sakit, rekan-rekan polisi Gabe menanyai ciri-ciri penyerangnya. Gabe menjawab samar, mengatakan bahwa ia tidak sempat melihat jelas karena suasana dalam gelap. Rekan-rekannya pun pergi, namun Karis merasa bahwa suaminya telah berbohong. Gabe akhirnya jujur, mengungkapkan bahwa penyerangnya memiliki wajah yang sama persis dengannya. Ia sadar bahwa target sebenarnya adalah dirinya sendiri. Karis sempat mengira Gabe berhalusinasi akibat trauma luka, sehingga ia memutuskan membawanya ke ruangan MRI. Look, you were shot. Your memory, it could have been affected by the trauma. Maybe the adrenaline caused some kind of hallucination. Mrs. Law,
Dalam perjalanan menuju ruangan itu, Gabe melihat sosok Yulo dari pantulan cermin membuatnya panik. Sesampainya di ruang MRI, ia semakin merasa ada yang janggal. Dokter melarang membawa benda logam sehingga Gabe harus melepaskan cincin pernikahannya. Karena diliputi rasa takut, ia sempat meminta membawa senjata api namun ditolak. Istrinya pun mencoba menenangkannya. Saat pemeriksaan berlangsung, Yulo tiba-tiba masuk ke dalam ruangan dan mengancam dokter. Namun tepat pada saat genting itu, Frank dan Rodney datang untuk menggagalkan rencananya. Pertarungan sengit pun kembali pecah di dalam ruangan MRI. Back away, back away! Gabe segera keluar dari mesin MRI, sementara Yulo tetap bertarung melawan kedua agen tersebut. Be still. Beberapa saat kemudian, Gabe tiba-tiba muncul dan menendang Yulo beberapa kali sebelum menjauh darinya. Saat Yulo hendak menghabisinya, tiba-tiba senjata api yang dibawanya tertarik kuat oleh medan magnet dari mesin MRI. Melihat kesempatan itu, Frank dan Rodney berencana untuk menangkapnya, tetapi ketika polisi datang, Yulo berhasil meloloskan diri sekali lagi. Just let me take out one leg. Cuff him. What do you got? Gabe is there. Sementara itu, rekaman CCTV diperiksa dan membuat Karis beserta para polisi salah sangka bahwa Gabe adalah Yulo. Mereka pun menahannya tepat ketika ia hendak mengejar Yulo. Gabe mencoba menjelaskan bahwa dirinya bukanlah orang itu dan bahkan sempat mengatakan ada seseorang yang berusaha menghabisinya, namun tidak ada seorang pun yang mempercayainya. Situasi itu berujung pada perkelahian di mana Gabe melawan para polisi dengan memanfaatkan benda-benda di sekitarnya. Anyone else? Someone try to kill me? Saat itu, terlihat jelas bahwa ia memiliki kemampuan yang hampir setara dengan Yulo. Hal ini disebabkan karena di seluruh multiverse kini hanya tersisa 2 orang, yaitu Gabe dan Yulo, sehingga energi dari 124 alam semesta kini terbagi hanya untuk mereka berdua. Di sisi lain, Frank dan Rodney merumuskan rencana baru dan memutuskan untuk berpisah. Rodney akan mengejar Yulo, sementara Frank berniat berbicara dengan Gabe yang kini kekuatannya sudah setara dengan Yulo, berharap ia mau membantu menghentikannya. Pada saat yang sama, Yulo menyusun siasat dengan berpura-pura menjadi mayat. Ia keluar dari ruang autopsi dan melarikan diri menggunakan mobil jenazah. Saat ia mengemudi sambil mendengarkan musik, tiba-tiba Rodney muncul dan menodongkan senjata ke arahnya. Di lain tempat, Gabe melarikan diri dengan ambulans dan Frank yang melihatnya langsung melakukan pengejaran. Namun ketika berhasil bertemu, Gabe justru menyerang Frank karena mengira ia adalah ancaman. Frank kemudian menjelaskan bahwa Yulo sedang memburunya untuk membunuh versi terakhir dirinya demi mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Akan tetapi, Gabe masih tidak mempercayainya dan memilih untuk meninggalkannya. Frank terus berusaha meyakinkan Gabe dengan memaparkan kebenaran tentang multiverse serta para agen MPA. Ia juga mengungkapkan bahwa Yulo dulunya adalah agen MPA, namun setelah membunuh salah satu versi dirinya dalam sebuah misi, ia menjadi terobsesi dengan kekuatan yang diperoleh dari membunuh para kembarannya di dimensi lain. Meski sudah dijelaskan dengan sangat detail, Gabe tetap tidak percaya. I'm a multiverse agent. You're not. Sementara itu, Yulo yang sedang dihadang oleh Rodney akhirnya menabrakkan mobilnya sebagai serangan balasan sehingga memicu pertarungan tangan kosong.
Dengan kekuatannya yang jauh melampaui manusia normal, Yolo berhasil mengalahkan dan menghabisi Rodney. Setelah itu, ia mengaktifkan alarm pada perangkat Rodney, memberi sinyal kepada Frank bahwa rekannya telah wafat. Mengetahui hal ini, Frank kembali meminta bantuan Gabe, tetapi Gabe menolak dan segera pergi. I don't want any part of this. Tidak lama kemudian, Yolo kembali membuat keributan di hadapan beberapa polisi. Ia menunjukkan kehebatannya dan berhasil mengalahkan para petugas sebelum kabur dengan mobil polisi. Esok harinya, Karis diantar pulang oleh polisi. Mereka juga berniat menangkap suaminya yaitu Gabe karena dianggap telah membuat kekacauan seperti Yolo. Banyak petugas masuk ke rumah mereka untuk mencari, sementara Karis menyadari bahwa Gabe sebenarnya bersembunyi di atas loteng. Ia lalu meminta agar polisi memberinya privasi dan diam-diam berbicara dengan Gabe. I'll be right outside. Gabe meminta sebuah senjata dan Karis pun bergegas mengambilkannya. Namun saat hendak memberikannya, ia melihat ada sosok Gabe lain di luar jendela. Hal itu membuatnya curiga sehingga ia menguji Gabe yang ada di loteng dengan beberapa pertanyaan tentang kisah pertemuan mereka. Jawaban yang salah membuktikan bahwa pria itu sebenarnya adalah Yolo. Karis pun menodongkan senjata padanya sambil berteriak memanggil polisi. Sayangnya, Yolo berhasil merebut senjata itu, menembak polisi yang berjaga di luar, lalu menembak Karis tepat di depan Gabe untuk membangkitkan kemarahannya. Ketika polisi lain datang, Yolo melompat keluar jendela dan kabur, sementara Gabe kembali disangka sebagai Yolo sehingga ia dikejar. Untungnya, Frank muncul dan menyelamatkan Gabe, lalu mereka melarikan diri bersama. Kematian Karis membuat Gabe dipenuhi amarah dan ia bersumpah akan membalas dendam kepada Yolo meski harus dikejar oleh MPA. Melihat tekadnya, Frank mengajaknya menuju sebuah portal yang akan segera terbuka, tempat Yolo diperkirakan akan muncul. Mereka pun pergi ke sebuah pabrik, dan benar saja Yolo terlihat berlari di sana. Tanpa banyak bacot, keduanya pun langsung mengejar, tapi tiba-tiba jam tangan Frank menyala, menandakan ada bom aktif di area itu. Frank dan Gabe terpaksa berpencar untuk mencari perlindungan. Tak lama kemudian, bom itu pun duar. Frank berusaha memanggil Gabe setelah ledakan, namun tidak ada jawaban. Karena tidak punya pilihan lain, ia harus menghadapi Yolo seorang diri. Pertarungan sengit pun terjadi dan Frank sempat terdesak. Pada saat genting, Gabe muncul kembali dan kemudian menyelamatkan Frank. Yolo lalu melepaskan mantel hitamnya dan keduanya bertarung habis-habisan. Mereka menggunakan teknik yang sama, saling mengimbangi dan mengandalkan kekuatan serta strategi bela diri masing-masing. Awalnya pertarungan berjalan seimbang, namun Gabe sempat kewalahan dan hampir kalah.
Dalam keadaan terdesak, ia teringat kenangan bersama istrinya dan mengubah gaya pertarungannya. Dengan penuh tekad, ia kembali melawan Yulo, menghancurkan sebagian area pabrik. Alih-alih menghabisinya, Gabe memilih menyeret Yulo menuju portal untuk menyerahkannya ke MPA. Namun, api besar di pabrik membuat Gabe ikut terseret ke dalam portal. Akibatnya, baik Gabe maupun Yulo sama-sama masuk ke markas MPA bersama Frank. Saat tiba, para petugas salah mengira bahwa Gabe adalah Yulo karena hasil pemindai menunjukkan identitasnya. Mereka berencana mengirimnya ke Hades Universe, yaitu penjara bagi para kriminal paling berbahaya di seluruh multiverse. Beruntung, Frank menyadari ada cincin pernikahan di jari Gabe yang menjadi bukti identitasnya. Kesalahpahaman pun diluruskan, Yulo akhirnya benar-benar dikirim ke Hades Universe, sedangkan Gabe diberi kesempatan untuk dipulangkan ke dunianya. Namun, Frank menolak untuk memulangkannya ke alam semesta aslinya karena di sana ia tetap akan dianggap sebagai kriminal. Sebagai gantinya, ia memilih sebuah universe lain di mana Gabe masih bisa bertemu dengan versi lain dari Karis dan berkesempatan memulai kembali kehidupannya bersama sang istri. Sementara itu di Hades Universe, Yulo dikelilingi oleh para kriminal yang langsung menyerangnya. Dengan tekad dan kekuatannya, ia melawan semuanya demi menjadi penguasa baru di dunia para penjahat multiverse. Dan disinilah film pun tamat. Film ini mengajarkan bahwa kekuatan tanpa kendali dan ambisi tanpa batas hanya akan membawa kehancuran. Tidak peduli seberapa besar kemampuan yang dimiliki seseorang, pada akhirnya pilihan untuk menggunakan kekuatan itu dengan bijaklah yang akan menentukan siapa dirinya. Kebenaran, keberanian, serta pengendalian diri selalu lebih kuat daripada keserakahan dan keinginan untuk menjadi yang paling berkuasa. Karena sejatinya menjadi satu bukan berarti menguasai semuanya, melainkan mampu menjaga keseimbangan dan memilih jalan yang benar. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih, selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat pun dimana Anda berada. Semoga kita semua sehat selalu. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!